warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, terutama diberi kesempatan sehat, diberi kesempatan panjang umur, serta diberi kesempatan nikmat mencari ilmu. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, nyampe kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, umumnya keluarga kita yang masih ada di dunia maupun yang ada di akhirat, mudah-mudahan dijadikan salah satu bagian umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Alhamdulillah, malam ini malam Jumat masih bisa berkumpul kembali dalam pengajian rutin. Insyaallah malam ini saya mau membacakan kitab Nasul Ibad. Di dalam kitab Nasul Ibad ada 3 perkara yang akan menghilangkan kesusahan. Salah satu asya'a tafridul busosu. Ada 3 hal yang dapat menghilangkan kesusahan. Yang pertama adalah zikrullahi, zikir kepada Allah. Alhamdulillah, tadi sebelum kita pengajian kita zikir dulu kepada Allah, membacakan lafaz ya latifu. Ya latifu itu adalah salah satu zat Allah atau asmaul husna yang ada di 99 nama Rasul atau asmaul husna, yaitu lafaz ya latif atau ya latif ya. Di sini di kitab Nasul Ibad diterangkan bahwa ada 3 hal yang akan menghilangkan kesusahan dunia maupun akhirat. Yang pertama, kita harus zikir kepada Allah. Zikir itu tidak harus membaca lafaz Allah aja, tetapi kita mau belajar ngaji, kita mau melangkahkan ke tempat pengajian, kita mau melangkahkan kaki ke masjid, melangkahkan kaki kepada kebaikan, itu sama zikir dengan zikir kepada Allah. Tidak setiap zikrullah itu harus zikir aja, tidak. Ada yang lain, itu seperti tadi itu ngaji. Aduh, saya mau ngaji, mau belajar ngaji lah, saya nggak bisa baca Quran, mau ngaji lah, nah itu sama zikir kepada Allah. Atau wah, saya mau ke pengajian lah, mau baca wiridan, ya sama zikir Allah. Saya mau ngaji lah, mau baca Quran, sama itu zikir kepada Allah. Jadi zikir kepada Allah itu banyak pelaksanaannya ya. Yang penting kita melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan yang mana? Melakukan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan kebaikan menurut hawa nafsu. Kita mungkin kata Fajar, waduh kasihan Pak pacar saya, nggak ada yang ngejemput. Udahlah, saya mau menolong pacar saya. Kan dalam hati kan menolong, namanya menolong itu berarti berbuat kebaikan kan. Tetapi berbuat kebaikan itu maksiat, berarti bukan zikrullah, itu zikru syaitan ya. Karena menolongnya itu bukan menolong yang ada di jalan Allah, tetapi menolongnya itu menolong kemaksiatan. Kok bisa pacar maksiat? Ya namanya juga sama pacar kan. Seenggaknya kan pegang tangan, seenggaknya kan sama yang pacar saya pelukan, seenggaknya kan sama pacar kita berduaan. Ya itu ya. Jarang yang punya pacar tidak melakukan minimal pegang tangan, jarang, nggak ada ya. Kata cewek zaman sekarang itu kok duduknya berjauhan kayak main catur aja, bukan kata cewek itu. Kata pacarnya, cewek ngajak ribut nih katanya, kata pacar itu nih ada bahasa kan gitu. Kok ngobrol sama mama Neng ngobrol mulu, curhat mulu ya. Curhat mulu tuh kalau mau ngobrol sama mama saya aja tuh, bahasanya gitu cewek sekarang ya. Kata Fajar dalam hati, ini nantangin cewek ini matanya ya. Ada lagi cewek gini, kok ngelihat mulu sih,
Ya udah kalau mau ngeliat gambar aja di HP katanya. Mau lihat neng mulu, kan? Wah kata pacar nantangin katanya cewek kan. Oh ya. Jadi serba salah ya. Kalau pacar itu pasti dipenuhi dengan maksiat. Tetapi pacar dalam hati, saya mau menolong pacar saya. Menolongnya pacar saya kan meskipun menolong itu kebaikan, tetapi kan di dalam kemaksiatan ya. Karena ya namanya pacar ya kan, Anda juga tahu lah gimana namanya pacar kan, nggak mungkin minimal ya pegang tangan lah, nggak mungkin kan, pasti cewek juga marah, nggak pegang tangan saya pasti nggak sayang, kok nggak meluk berarti nggak sayang. Tuh bingung kan, kata saya bilang ngaji waktu malam nggak boleh pegang tangan bawa pelukan, ini sama cewek kan malah dimarahin sama cewek kan, katanya kalau sayang sama ini pegang tangan dong, kalau sayang sama neng berarti harus pelukan ya. Nah, itu ya. Tapi zikrullah ini, zikir kepada Allah, salah satunya kita berbuat kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain membacakan lafaz zikir, selain membacakan lafaz subhanallah, alhamdulillah atau ya latif atau apa aja yang berupa zikir atau baca Quran atau baca doa terserah atau ngaji. Nah, itu berarti berbuat kebaikan enggak dalam kurung berarti zikir kepada Allah. Terus yang kedua yang akan menghilangkan kesusahan di dunia maupun akhirat adalah waliqa'u auliyai, menemui para wali Allah. Nah, salah satu kita bersilaturahmi kepada wali Allah, menemui atau silaturahmi kepada para ustaz, menemui kepada para ahli ilmu, menemui kepada para ahli ngaji, menemui kepada ahli yang selalu menuntut ilmu, itu sama dengan akan dijauhkan kesusahan kita. Nah, ini ya, makanya jangan males. Kalau Pajar, Wildan, Fatah, Amri dan semuanya Panandi, kalau kita nggak mau susah di dunia, minimal kita harus menemui atau bersilaturahmi sama para alim ulama atau para ustaz atau para orang-orang yang selalu ngaji atau ngajarin siapa aja terserah ya. Meskipun ada kata Pajar, ada saudara saya nih, dia suka sholat, suka ngaji, kita temui, nah salah satu sama itu juga wali Allah ya. Jadi wali Allah itu tidak harus habib aja, tidak harus kiai haji aja, tidak harus ustad aja, tetapi meskipun Wildan itu teman baik Pajar juga itu selalu ngaji, sama Wildan juga wali Allah. Karena Pak Wildan udah belajar ngaji, sedangkan belajar ngaji itu adalah tentaranya Allah. Setiap orang yang ngaji berarti tentaranya Allah. Setiap yang ngaji itu berarti mendapatkan warisan Nabi. Berarti setiap mendapatkan warisan Nabi dan setiap kita ngaji, berarti disebut para wali Allah. Makanya kita jangan sampai menghilangkan atau tidak mau bersilaturahmi. Itu penting silaturahmi. Nah, kita kumpul di sini sama silaturahmi. Ya, ketemu sama Pajar, Wildan, semua Amri. Coba kalau nggak kayak gini, mungkin Pajar ada di rumahnya main HP, Wildan ada di rumahnya main HP, Patah ada di rumahnya main HP, nggak ketemu. Tetapi dengan masanya ada pengajian, kita bisa ketemu di satu tempat. Yang ketiga yang dapat menghilangkan kesan itu adalah wakalamul hukamai, mendengarkan nasihat para ahli hikmah. Kan, mendengarkan nasihat para ahli hikmah maksudnya apa? Mendengarkan pengajian, mendengarkan yang membaca kitab, mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat-nasihat. Nah, itu adalah salah satu jalan untuk menghilangkan kesusahan. Takut kata-kata hidup ini susah benar, ya. Itu mau kerja ngelamar susah, ya Allah, gimana ya? Ya Allah, ini saya susah mulu, sama cewek ditolak mulu. Kata Wildan, saya ngechatin app aja ke cewek, malah cuman dibaca doang, saya assalamualaikum dibaca doang, aduh ya. Kata Wildan, gimana caranya biar cewek itu mau? Udahlah. Berarti harus wakalamul hukami, harus banyak mendengarkan nasihat, atau dalam arti harus banyak belajar ngaji. Setelah belajar ngaji kan pasti mendengarkan nasihat ustaz. Emang ngaji kan pasti bila misalnya A-nya kurang panjang, B-nya kurang panjang, nah sama itu juga mendengarkan nasihat. Harusnya A-nya dipanjangkan, Wildan dipendekin, salah kan? Kedengar kan sama telinga, Wildan jangan baca pendek tapi baca panjang, sama itu juga nasihat. Atau seperti gini, Wildan hidup lo kayak gini, atau dinasihatin, sama itu. Tetapi kalau patah Wildan di telinganya
dipenuhi dengan apa, ditutup. Telinga itu ditutup bukan pakai tangan, karena ditutup dengan kegelapan, pasti telinga ini nggak mau mendengarkan, pasti nggak mau. Kenapa? Karena telinga Wildan dan Fatih itu ditutupi dengan kegelapan. Maksud gelapnya itu apa? Setan. Nggak mau dalam hati, ini nggak mau ngaji, saya malas, saya pengen cepat pulang, nggak mau ngapain, nggak dengerin ngaji. Tak. Kalau udah di hati atau pikiran kita ada bahasa ngapain nggak denger ngaji, oh berarti kita itu telinga kita, kaki kita, hati kita, berarti kita, badan kita, seluruh badan kita lagi dipenuhi dengan setan. Gimana caranya? Paksain. Udah paksain lah. Jangan paksain. Biar apa? Biar kita melawan setan yang ada di dalam badan kita. Biar apa? Setannya kabur. Kalau setannya kabur, kita enak ngaji itu, tenang, gak akan ngantuk. Tapi kalau kita setan masih di sini, pasti mulai. Wah. Aduh, udah mata ini udah pokoknya tadi. Ya pokoknya, tapi pas udah ngaji nih. Selesai dulu yang ngaji ya, keluar. Nggak akan. Ya. Tapi pas waktu lagi gini, pasti pas udah nggak mau diam ini tuh, tangan terus pengen cepet-cepet lah. Tapi kalau ngaji sampai sini aja ya, udah selesai, udah keluar, pasti nggak ada bahasa pengen pulang atau bahasa ngantuk, nggak ada. Karena apa? Ya itulah berat. Nah, makanya kita harus dipaksakan. Contohnya kayak tadi juga, kayaknya males amat nih ngaji nih, padahal di WA lagi, nggak ngaji, malu ini, gimana nih ya. Nah, makanya tetap kita harus memaksakan diri untuk apa? Untuk melawan setan. Biar apa? Biar kita dihilangkan kesusahan di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan pengajian malam ini ada hikmahnya, umumnya baik kita yang ngaji. Dan yang paling penting adalah yang tadi kita dibacakan atau saya bacakan tadi, itu adalah untuk menghilangkan kesusahan di dunia itu berarti harus ada faktor 3 tadi. Zikir kepada Allah, udah tadi alhamdulillah. Kedua, menuju para wali, alhamdulillah kita bertemu sekarang. Yang ketiga, kita mendengar rasa, dan juga ini 3. Mudah-mudahan dari awal kita datang sampai sekarang, sampai pulangnya, mudah-mudahan salah satu golongan yang ada di kitab Nashul Ibad ini. Artinya apa? Kesusahan kita dihilangkan, atau kesusahan kita mulai diringankan, kesusahan kita mulai dititik terangkan. Tadinya jadi susah, insya Allah kedepannya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Mungkin pengajian segini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.